Bulan Syaban kita ketahui ada 5 huruf ya. Shin, syukur, al-ahad, perjanjian, al-barjah, sekat pemisah, al-isbat, menetapkan, dan yang kelima an-nur, cahaya. Mungkin sedikit saya mengulas tentang sekarang di sini an-nur, cahaya. Dalam kitab Badul Sur, pengusaha Abah menuliskan wa manunu fi hadas syahri an-nur wal muradu bin nuri una Qur'anul Karim. Adapun huruf nun pada bulan ini ialah nur, cahaya. Yang dimaksud dengan cahaya di sini ialah Al-Qur'an yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Dalam surat An-Nisa ayat 174. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran Al-Burhan dari Tuhanmu. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang nyata. Di sini pengusaha Abah menuliskan Al-Burhan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kebenaran adanya Allah, kebenaran ciptaan Allah alam semesta. Makanya Abah di sini langsung pada Sayyidul Kaunain, ibadah penghulunya para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nur, sebagai bukti kebenaran, wa nuru wa huwa Qur'anul Karim, yang membawa Al-Qur'an. Maksud ialah Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an yang mulia. Kalau kita ikhwan itu yang ada, yang sudah ditalkinkan, yang sudah ditancapkan, dilukiskan di dalam hati kita. Masa Abah kemarin waktu subah, Quran hidup. Artinya ketika siapa saja manusia di kolong langit ini yang sudah ditalkin, dia akan selalu membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran di dalam dirinya. Yaitu yang sudah ditalkin pasti akan tahu. Apa itu inti Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman juga dalam ayat yang lain yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya. Engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia pada jalan yang lurus. Ila sirati mustaqim. Yang dimaksud ruh di sini adalah Jibril alaihissalam yang mewahyukan, yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala waktu di Gua Hira kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur semua urusan dalam dunia ini. Di dalam tafsir Sawi jilid yang keempat, ruh ialah Jibril. Ar-ruh Jibril yang membawa wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayyasha min ibadina wa yahdillahu linurihi mayyasha. Jadi kita semua ini sudah bahasanya sudah terjaring atau terperangkap kepada mayyasha. Mayyashanya Allah. Kita menjadi ikhwan, menjadi pengamal, menjadi pecinta kesucian jiwa itu karena mayyasha. Karena Allah sudah menghendaki kita menjadi ikhwan. Bukan karena kita aja, bukan karena kita maunya, tapi karena kita dimaukan oleh Allah. Makanya kita menjadi ikhwan. Artinya membaiat diri kita kepada pengusaha Abah untuk janji setia dalam mengamankan, melestarikan ajaran suci yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wal hidayah ila qalbi, dan hidayah itu petunjuk itu diberikan oleh Allah kepada dalam hati kita. Selanjutnya berdampak kepada jasad. Jadi sehingga kita ketika sudah ditalkin, sudah menerima hidayah itu petunjuk, maka jasad ini akan mengikuti hati. Seperti kita mau manakiban ini kan, yang mau kan hati ya. Karena sudah dapat petunjuk kita. Mau baca Al-Quran, mau baca salawat, tanbih dan seterusnya. Itu karena hati kita sudah diberikan petunjuk, hidayah oleh Allah. Dalam firman yang lain Allah menyebutkan yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi hati yang diberi petunjuk. Bukan jasad yang akan kembali kepada asalnya, tanah. Tetapi hati di sini yang Allah memberikan petunjuk sehingga ketika memang hati ini baik, maka seluruh jasad pun akan baik. Dan ketika hati ini jelek, maka jasad atau amal perbuatan kita menjadi jelek. Maka tolak ukur di sini, cahaya di sini, nur. Al-Quran itu adalah petunjuk yang ada di dalam hati kita, dalam hati kita semua. Dan ini petunjuknya kepada semua manusia, universal ibaratnya, bukan kepada orang Islam saja, gitu, semuanya. Makanya ada doa yang mungkin sering kita baca juga dalam surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat darimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Ini agar hati kita terus dicondongkan, jangan sampai bergeser sedikit pun ibaratnya dari ajaran yang sudah sempurna ini. Ajaran Islam sudah sempurna. Jadi kita terus berdoa agar hati kita selalu diberi petunjuk oleh Allah dalam menapaki, menjalankan, mengamalkan, melestarikan. Khususnya kita sebagai ikhwan, itu ajaran Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ma'had, Suriyalaya, Sirna. Untuk apa? Untuk kehidupan kita, kebaikan kita di dunia, apalagi sampai nanti kita kehidupan nanti di akhir. Maka ketika hati seorang mukmin mi'raj atau naik bahasanya pada Allah, maka pandangannya tidak akan melenceng maupun melampaui batas. Artinya ketika hati kita sudah diisi dengan talqin itu, kita bisa mi'raj. Ada hadis yang lain menerangkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj atau naiknya bagi orang-orang yang beriman. Ini menjelaskan bahwa yang mi'rajnya itu hati. Karena kalau jasad, raga kita, sholat raga itu hanya sampai sajadah. Para sahabat menyebutkan hanya sampai sajadah. Zakat kita hanya sampai kepada penerima zakat. Puasa kita hanya sampai haus dan lapar. Haji kita mungkin juga hanya sampai ke Baitullah, Mekah di Timur Tengah. Tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah yaitu hati kita. Hati kita yang sudah diisi nur tadi, nur Al-Quran, Al-Quran Karim yang ada dalam hati kita. Mas Abah dalam kitabnya menukil dari Syekh Al-Arif Imam Syuhrawardi yang artinya di dalam sholat terdapat rahasia mi'raj, yakni mi'raj hati. Kitab Awariful Ma'arif yang tadi sudah dijelaskan, ini keterangan ini berkaitan dengan tadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi yang mi'raj itu, yang naik itu hati kita. Bukan raga mah tetap masih di atas sejadah. Mungkin di atas bumi ini kita berpijak, tetapi hati kita langsung terbang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW Mi'raj juga, itu pandangannya pandangan yang tidak melenceng dan tidak melampaui batas. Lurus. Gitu. Jadi benar-benar ibaratnya. Ketika ditaikan, hati itu tidak melarat lirik ke kiri dan ke kanan, tetapi terus fokus. Kalau bahasa pengusaha itu pakai kacamata kuda, ibaratnya. Artinya fokus terhadap ajaran. Begitupun pula halnya ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jaini berkata, aku bertanya pada Tuhan mengenai Mi'raj. Beliau menjawab, Mi'raj ialah meninggalkan segala sesuatu selainku. Kesempurnaan Mi'raj ialah pandangan yang tidak terselewengkan dan tidak melampaui batas. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir sendiri langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj itu seperti apa? Itu tadi meninggalkan segala sesuatu selain, jadi hatinya fokus, dikir, dikir yang ada dalam hati, ketukan terus. Gitu. Jadi ketika memang hati sedang dikir, yang tadi sudah ditalkitkan itu, maka dia sedang mi'raj. Pada hakikatnya sedang mi'raj, sedang ingat kepada Allah. Makanya di sini penguasa Abah menuliskannya nur itu adalah Al-Quran. Dan siapa yang membawa Al-Quran itu yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai uswah bagi kita semua. Walaupun sudah 1447 tahun yang lalu, tetapi masih terus. Wanginya semerbaknya masih tercium sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Begitulah memang sudah dituliskan begitu. Gitu. Hanya Allah menugaskan kepada para nabi dan rasul itu di dunia ini bukan hanya dalam dalil nakli atau dalam Al-Quran. Pakai dalil akli saja, pakai logika, itu kenapa Allah menugaskan para nabi dan para rasul itu sangat masuk akal, sangat masuk akal sekali. Gitu. Kenapa masuk akalnya? Kita bisa bayangkan kita bagaimana kekuatan energi Allah itu infinite power, artinya tegangan yang super tinggi, kekuatan yang luar biasa Allah itu. Kalau tidak ada para nabi, tidak ada para rasul sebagai adaptor, sebagai transformator ibadah, sebagai tahan atau yang menerjemahkan bahasa Allah, bahasa ilahi. Kita manusia biasa ini akan hancur menerima nur itu, cahaya itu. Gitu. Tapi Allah kuasa bisa. Apakah Allah tidak kuasa kalau memberikan wahyu kepada semuanya, memberikan nur itu kepada semua manusia? Bisa. Cuman nanti yang ada chaos, artinya semua merasa sudah dapat wahyu. Merasa semua sudah mendapat nur dari Allah. Nur. Maka yang ada nanti tidak objektif, artinya tidak terhubung pada Tuhan itu sendiri. Itu kalau bahasin acak-acakan jadinya. Ya. Tapi ketika memang adanya para nabi, para rasul itu sebagai adaptor, sebagai penyeimbang wahyu ibaratnya. Nur itu agar tidak bias, gitu, tetap fokus kepada Allah. Jadi sangat masuk akal rasional sekali. Gitu. Kenapa ibaratnya? Jadi kalaupun ini bahasanya tabu, kenapa Allah menugaskan Nabi tidak Allah langsung saja? Nah ini sebagai adaptor, sebagai transformer ya, agar tidak terjadinya kegagalan. Sudah datang para nabi dan rasul saja, masih banyak yang tidak mau menerima wahyu itu sendiri, tidak mau menerima nur. Apalagi kalau tidak ada. Jadi para nabi dan para rasul itu sebagai burhan, khususnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu sudah terpilih. Hardware jiwanya sudah terpilih bahasanya. Jadi sudah bisa mampu menerima cahaya Allah, nur Allah. Tadi Al-Quran tadi. Dan ini hanya kepada manusia, tidak
kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, tidak kepada alam yang lain. Tapi khusus kepada manusia sebagai khalifah, khalifatullah. Gitu. Dan diverifikasinya dengan mukjizat. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran ini kan sebagai mukjizat. Jadi diverifikasinya gitu. Sebagai mukjizat. Kalau sekarang ibaratnya Syekh Mursyid Bihada zaman itu dengan karomah, dengan kemuliaan, dengan keistiqomahan. Bagaimana pengusaha Abah, orang yang paling istiqomah, sholat awal waktu, dan amalia-amalia yang lainnya sudah sangat teruji, sudah sangat terverifikasi. Gitu kan. Makanya sangat wajar gitu. Pengusaha Abah, ibaratnya kita semua, kepada pengusaha Abah itu sebagai Syekh Mursyid kita, sebagai juru selamat kita, kehidupan kita di dunia, bahkan sampai nanti kehidupan kita di akhirat. Jadi sudah begitunya emang, sudah kalau bahasa mudahnya sudah ditakdirkan. Tetapi bedanya para nabi dan para wali itu sedikit sih. Para nabi itu nubuahnya langsung oleh Allah dipilih. Kalau para wali, kalaupun itu sudah mayasya, sudah kehendak Allah, tetapi ada proses. Ada proses, kalau bahasa laku lampa itu tirakat. Makanya kalau di kita kan torekatnya. Ada torekat, ada jalan yang dilalui, ditempuhnya tidak mudah. Tidak mudah riadohnya gitu kan. Kita aja sebagai ikhwan, riadoh manakiban setiap hari ini kan sudah sangat riadoh. Sudah luar biasa. Dengan berkahnya Raudhah Merah Putih Al-Wahyu ini di online kan setiap hari ya. Walaupun saya tidak bisa mengikuti tiap hari. Karena ada offline yang lain, ada manakib yang offline. Untuk online setiap hari yang sangat luar biasa. Itu menjadi riadoh. Menjadi riadoh kita, ikhwan yang disempatkan, yang dimaukan. Dan riadoh yang lain masih banyak. Gitu. Dalam Zakian ini ajarannya yang sudah sangat sempurna gitu kan. Membawa ajaran merah putih sekarang disebutnya. Yang merahnya itu Tarekat Qadariyah, kalau kita nisbatkan ke situ. Putihnya itu Tarekat Naqsyabandiyah. Dikirnya dikir jahar dan dikir hopi. Ini sudah sangat sempurna. Jadi dua sayap terbang. Jadi ketika hadar Allah itu sempurna. Gitu. Sudah datang ke hadapan Allah. Jadi begitu. Ya, para ikhwan ahwat rahimakumullah. Sahabat juga menuliskan di dalam kitab al-suhurnya di sini. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Ini adalah sudah melakukan khitab untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun pada zaman ini, amapi zamanina hada liwarisatihi wahya as-sufi ahdi ila tariqi mustaqim. Seorang sufi, seorang ahli tasawuf yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah ini, kalau dalam keterangan yang lain, al-ulama warasatul anbiya. Ini. Jadi dalam kitab Al-Usul ini yang saya kaji, yang saya pelajari, akan titik beratnya kepada pengenalan diri kita kepada Allah. Gitu kan. Akan juga di dalam kitab ini kembalinya kepada talqin, menerangkan kepada talqin. Karena talqin ini menjadi pintu ya. Talqin ini menjadi pintu kita, gerbang kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi di situ bolak-baliknya akan begitu terus. Apapun itu hurufnya yang ada dalam huruf hijaiyah dalam kitab Al-Usul ini sebanyak 80 huruf satu tahun itu dari Muharram sampai Zulhijjah itu bolak-baliknya ke situ. Pengenalan diri kita kepada Allah, tentang talqin, tentang Syekh Mursyid gitu kan. Tentang ngaji Nabi Muhammad. Itu akan berputarnya di situ. Jadi sangat luar biasa ini kitab ya. Kalau kita kaji, pelajari bersama ini sangat luar biasa. Jadi pengenalannya bolak-baliknya di situ. Gitu. Mengenalkan gitu. Makanya pengasah Abah dulu ibaratnya ketika mau ceramah atau khidmah ilmiah atau apapun saja pasti yang akan dibahas itu satu tentang tarekat, kedua tentang Abah Anom dan Abah Sepuh. Nah begitupun pula kita. Saya sendiri
Pasti memastikan diri saya ibadah di dalam khidmah ilmiah itu untuk mengenalkan guru, bukan untuk mengenalkan diri saya sendiri. Kalau saya ya hanya sebagai apa namanya, saya kalau sekarang wakil ya, mungkin juga mau balik menyampaikan ibaratnya ya sebagai itu saja, sebatas itu gitu. Yang harus kita sampaikan, yang harus kita kenalkan kepada masyarakat luas, masyarakat dunia ini khususnya pada hewan itu ya tentang keagungan guru kita, itu keistiqomahan guru kita gitu kan, tentang talqin, tentang tarekat, itu saja putar-putarannya gitu. Dan memang kita fokus di situ itu, walaupun tidak menitik beratkan apa, tidak menafikan pada kajian tauhid, fikih dan yang lain-lain. Jadi itu. Jadi tamat ini sudah di bulan Sya'ban ini, huruf ini, nun ini beratnya sudah tamat. Jadi 5 huruf ini diakhiri dengan nun, cahaya Al-Quran, kesimpulannya. Jadi sebagai Al-Quran hidup yang sudah ditalkinkan dalam diri kita, menjadi petunjuk, menjadi hidayah, menjadi pertolongan kita dimanapun kita berada. Kalau memang tidak ada Al-Quran hidup yang kita bawa, ya kita akan tersesat. Kita akan hilang kendali. Kita akan kehilangan arah tujuan kita. Tetapi bagi orang yang sudah ditalkin, mendapatkan nur, cahaya Al-Quran, itu akan pasti yakin akan selamat, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Itu sudah, mungkin ya, sudah berapa menit? Sudah 15 menit. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alaikum. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.